be coming home back to you every night, doing you right. You're the type of woman deserves good things. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Maulidia dengan NIM 202501031044 yang akan menjelaskan yang pertama ada identitas UKM dari Mau Laundry. Yang pertama, nama UKM ini yaitu bernama Mau Laundry. Selanjutnya jenis usahanya ada jasa laundry, pemiliknya yaitu Ibu Sunarti. Alamatnya ada di Jalan Rungkut Madia, Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur. Selanjutnya masuk di sejarah singkat Mau Laundry. Mau Laundry ini didirikan untuk memenuhi kebutuhan layanan cuci pakaian masyarakat sekitar. Usaha ini berlokasi di Jalan Rungkut Madia, Surabaya yang berada dekat dengan kampus UPN Veteran Jawa Timur. Lokasi strategis tersebut membuat mayoritas pelanggan Mau Laundry berasal dari mahasiswa UPN Jatim yang tinggal di kos-kosan sekitar, sehingga sebagian besar pendapatan usaha diperoleh dari mahasiswa Mau Laundry mengutamakan pelayanan yang cepat, bersih, dan terjangkau guna menjaga kepercayaan pelanggan. Selanjutnya masuk di pendapatan. Jenis layanan dan tarif, jika cuci saja dengan harga 6.000 per kilo, jika cuci plus setrika berada pada harga 8.000 per kilo. Selanjutnya, proses akuntansi yang ada pada Mau Laundry. Pencatatan keuangan masih sederhana, menggunakan SAK EMKM atau SAK ETAP basis akrual, pencatatan dengan jurnal umum, metode perpetual, dan depresiasi aset menggunakan metode garis lurus. Selanjutnya masuk di kendala penyusunan laporan keuangan. Mau Laundry masih menghadapi kendala dalam penyusunan laporan keuangan karena pencatatan transaksi masih mengandalkan ingatan pemilik dan belum dilakukan secara tertulis maupun konsisten. Hal ini menimbulkan resiko terlewatnya transaksi sehingga pendapatan tidak tercatat secara lengkap dan data keuangan menjadi kurang akurat. Akibatnya, pemilik usaha kesulitan mengetahui kondisi keuangan secara menyeluruh dan pengambilan keputusan usaha menjadi kurang optimal. Selanjutnya akan masuk di identifikasi laporan posisi keuangan awal Mau Laundry. Metode pencatatan yang digunakan oleh Mau Laundry adalah akrual basic dan berbasis pelaporan, keuangan SAK, ETAP atau SAK EMKM. Kami memutuskan menggunakan acuan SAK ETAP atau SAK EMKM karena ketentuan tersebut sesuai dengan UU nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro kecil dan menengah UMKM Mau Laundry memenuhi kriteria sebagai usaha mikro, yaitu memiliki total aset lebih dari 50 juta tidak termasuk bangunan dan tanah, serta pendapatan tahunan berkisar antara 600 juta dengan memenuhi kategori tersebut. Penggunaan standar pelaporan keuangan sederhana seperti SAK, ETAP, SAK, EMKM dianggap paling sesuai bagi usaha ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reka Dinar Ayu Setia Pramesti dengan NIM 1001. Nah, pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai aset Mau Laundry yang terdiri dari aset lancar dan aset tetap. Aset lancar adalah aset atau harta perusahaan yang dapat diubah atau digunakan menjadi uang tunai dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun. Nah, Mau Laundry memiliki aset lancar senilai 164.500.000 yang tersimpan di kas sebesar 500.000 dan kas di bank sebesar 164 juta. Selain itu, Mau Laundry memiliki aset tetap. Aset tetap adalah aset yang digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan, bukan untuk diperjualbelikan. Nah, Mau Laundry memiliki aset tetap senilai 81 juta yang terdiri dari peralatan seperti mesin cuci dan peralatan pendukung lainnya. Pada slide ini kita akan membahas liabilitas dan ekuitas. Liabilitas adalah kewajiban dan ekuitas adalah modal pemilik. Intinya dari mana modal kita dan kita punya hutang atau tidak. Nah, per November tahun 2025 kita tidak memiliki hutang, tidak ada pinjaman ke bank atau pihak manapun. Jadi, semua aset kita murni dari modal sendiri, yaitu modal awal senilai 246 juta. Nah, inilah yang kita pakai buat beli mesin laundry dan operasional awal. Nah, selanjutnya kita lihat posisi keuangan awal Mau Laundry pada periode November 2025.
Perusahaan memulai dengan total aset sebesar 246 juta. Aset itu terdiri dari kas tunai sebesar 500.000 dan kas di bank sebesar 164 juta dan peralatan senilai 81 juta di sisi pasifa. Nah, modal awal pemilik tercatat sebesar 246 juta tanpa adanya saldo hutang. Untuk selanjutnya, kita akan membahas penyusunan laporan keuangan. Nah, selama bulan November, kami mencatat aktivitas operasional yang sangat aktif. Setiap harinya, Mall Laundry menerima pendapatan tunai dengan nominal yang bermacam-macam, mulai dari 12.000 hingga 48.000 per transaksi. Total pendapatan ini kami kumpulkan dan catat secara harian ke dalam jurnal umum untuk memastikan setiap aliran kas masuk terdokumentasi dengan baik. Nah, pada slide ini kita bisa melihat ringkasan jurnal umum. Selain pendapatan harian, terdapat dua pengeluaran penting bulan ini. Yang pertama, pada tanggal 6 November dilakukan pembayaran beban utilitas sebesar 500.000. Dan yang kedua, pada tanggal 16 November, perusahaan melakukan pembelian perlengkapan tambahan senilai 150.000 untuk mendukung operasional perusahaan. Nah, pada slide ini kita bisa melihat bahwa semua transaksi tadi telah dipindahkan atau diposting ke dalam buku besar. Untuk mengetahui saldo akhir setiap akun. Akun kas menunjukkan saldo akhir sebesar 5.438.000 setelah dikurangi pengeluaran beban dan perlengkapan. Sementara itu, saldo kas di bank tetap terjaga di angka 164 juta dan akun perlengkapan kini tercatat memiliki saldo dengan total 650.000 sebelum penyesuaian akhir bulan. Perkenalkan, nama saya Falsafa Agung, NIM 1023. Jadi di sini saya akan menjelaskan neraca awal. Pada slide ini ditampilkan neraca awal Mall Laundry periode November 2025. Neraca awal menunjukkan posisi keuangan usaha sebelum dilakukan penyesuaian. Nah, total debit dan kredit masing-masing sebesar 251.588.000. Sehingga pencatatan sudah seimbang. Aset yang dimiliki terdiri dari kas di bank, peralatan, dan perlengkapan. Usaha ini tidak memiliki hutang, sehingga seluruh aset berasal dari modal pemilik sebesar 246 juta. Namun pada tahap ini, perlengkapan masih dicatat sebagai aset, padahal sudah digunakan selama periode berjalan. Selanjutnya pada slide 18 terdapat jurnal penyesuaian, buku besar, dan neraca saldo setelah penyesuaian. Yang pertama ada jurnal penyesuaian, yaitu pada akhir periode dilakukan jurnal penyesuaian untuk mencatat kondisi sebenarnya. Perlengkapan sebesar 650.000 telah habis digunakan, sehingga dicatat sebagai beban perlengkapan. Penyesuaian ini bertujuan agar beban dicatat sesuai periode terjadinya. Selanjutnya ada buku besar. Nah, setelah jurnal penyesuaian dibuat, seluruh transaksi dipindahkan ke buku besar. Akun perlengkapan menjadi 0 karena sudah digunakan, dan akun beban perlengkapan bertambah. Buku besar menunjukkan saldo akhir masing-masing di akun. Selanjutnya ada neraca saldo setelah disesuaikan. Neraca saldo setelah penyesuaian disusun untuk memastikan saldo akun sudah benar. Total debit dan kredit tetap sama, yaitu sebesar 251.588.000. Data ini menjadi dasar penyusunan laporan keuangan. Selanjutnya pada slide 19, yaitu laporan laba rugi. Laporan laba rugi menunjukkan hasil usaha Mall Laundry selama November 2025. Pendapatan jasa sebesar 5.588.000 dengan total beban usaha 1.150.000, sehingga laba bersih yang diperoleh adalah 4.438.000. Baik, selanjutnya di slide 20 yaitu laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas menjelaskan perubahan modal pemilik. Modal awal sebesar 246 juta ditambah laba usaha 4.438
tidak terdapat prive, sehingga modal akhir menjadi 250.438.000. Nah, selanjutnya pada slide 21 yaitu laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan menunjukkan kondisi keuangan usaha di akhir periode. Total aset sebesar 251.569.974. Tanpa adanya hutang, seluruh aset dibiayai oleh modal pemilik sebesar 250.438.000. Nah, selanjutnya ada jurnal penutup. Pada slide 22 ini, jurnal penutup merupakan tahap akhir dalam siklus akuntansi. Akun pendapatan dan beban ditutup dan dipindahkan ke akun ikhtisar laba rugi. Kemudian laba bersih sebesar 4.438.000 dipindahkan ke akun modal. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Fauzia Maheswari Putri Setiawan dengan NIM 1040. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, dan di sini saya akan mempresentasikan terkait jurnal penutup buku besar yang diantaranya ada pertama beban utilitas pada bulan November, dan transaksinya didapat dari jurnal umum di debit senilai 500.000. Dan transaksi lainnya didapat dari closing di kredit senilai 500.000, maka saldo akhirannya adalah 0. Kedua, beban perlengkapan pada bulan November, yang dimana transaksinya didapat dari jurnal penyesuaian di debit senilai 650.000 dan didapat dari closing di kredit senilai 650.000, maka saldo akhirannya adalah 0. Ketiga, modal, saldo awalnya di kredit senilai 246 juta, dan closing di kredit senilai 4.438.000, maka saldo akhirannya adalah 250.438.000. Keempat, ikhtisar laba rugi, yang dimana tanggal 31 yang pertama di debit senilai 4.438.000, tanggal 31 yang kedua di kredit senilai 5.588.000, dan tanggal 31 yang ketiga di debit senilai 1.150.000, maka di total di debit dan di kredit sama-sama dengan hasil 5.588.000, maka akhirannya adalah 0. Dan yang kelima, pendapatan, di mana ada saldo awal di kredit yaitu 0, dan transaksi di kredit juga tanggal 1 sampai dengan tanggal 20, yang dimana tanggal 1 senilai 268.000, tanggal 2 376.000, tanggal 3 298.000, tanggal 4 262.000, tanggal 5 382.000, tanggal 6 238.000, tanggal 7 404.000, tanggal 8 286.000, tanggal 9 502.000, tanggal 10 330.000, tanggal 11 282.000, tanggal 12 332.000, tanggal 13 184.000, tanggal 14 246.000, tanggal 15 162.000, tanggal 16 184.000, tanggal 17 260.000, tanggal 18 160.000, tanggal 19 256.000, dan terakhir tanggal 20 176.000. Selanjutnya ada transaksi di closing di debit senilai 5.586.000 dan debit kredit akhirannya senilai 5.598.000, maka hasilnya 0. Baik, selanjutnya ada penutup evaluasi, yang dimana Mall Laundry memiliki dasar operasional dan kualitas cucian yang baik, namun memerlukan perbaikan pada manajemen internal agar lebih profesional. Masalah utama terletak pada pencatatan keuangan yang belum rapi, antrean yang menumpuk, serta area kerja yang kurang terorganisir. Solusi yang disarankan meliputi transisi ke sistem keuangan digital, penerapan sistem nomor antrean atau online booking, serta penataan ulang area kerja. Dari sisi bisnis, Mall Laundry perlu lebih agresif dalam promosi media sosial, menyediakan layanan antar jemput, dan menambah karyawan pada jam sibuk untuk menjaga stabilitas layanan serta meningkatkan daya saing di pasar. Selanjutnya, penutup rekomendasi, yang dimana berdasarkan observasi, Mall Laundry direkomendasikan untuk meningkatkan sistem pencatatan operasional dan keuangan agar arus kas lebih terkontrol dan penggunaan sumber daya lebih optimal. Perbaikan manajemen antrean sangat diperlukan untuk mempercepat waktu pengerjaan dan memberikan kenyamanan lebih bagi pelanggan. Selain itu, strategi pemasaran harus diperkuat melalui konten seperti di Instagram atau Facebook atau media sosial lainnya seperti promo atau testimoni pelanggan, dan menghadirkan layanan antar jemput juga akan menjadi nilai tambah signifikan yang memudahkan pelanggan yang sibuk sekaligus membedakan Mall Laundry dari kompetitornya. Sekian dari saya dan kelompok saya. Terima kasih. Back to you.
every night, doing you right.